Ustaz, bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Habiskah manusia untuk diajak kerja sama? Sehingga harus kerja sama dengan jin? Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Ya ma'syaral jinni qad istamta'tum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghana ajrana alladhi ajjalta lana. Ya. Pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah telah banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin, ya Rabb kami dahulu saling istimta', saling menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin. Ya, jin itu sangat senang untuk diagungkan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka melewati suatu lembah, mereka berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia. Tapi itu adalah kesyirikan. Menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh. Ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang bekerja sama dengan jin, sengaja bekerja sama dengan jin, ya. Tidak boleh. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kalau jinnya muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zahirnya, Ustaz. Bagaimana zahirnya? Enggak kelihatan. Ya, kalau manusia bisa kita cek zahirnya, dia ke masjid, dia ke ini. Jin dari mana ente cek ya? Ya. Apalagi Nabi berkata tentang setan kata Nabi, shadaqaka huwa kadzub. Setan itu benar kali ini tapi biasanya dia berdusta. Dan kita menutup pintu-pintu ini, ya. Jangan kita buka pintu-pintu ini. Ya, saya kemarin baru dari suatu daerah, saya ceramah. Di sana banyak bentuk kerjasama dengan jin. Di antara cerita yang lucu, ya. Jadi ada kawan ini juga ustadz, ya, cerita. Jadi dia punya paman, ya, suka mengajarin ilmu, tapi orang kalau mau ngambil ilmu harus bayar mahar. Ada sepupunya ingin diajari supaya bisa pintar ngomong. Jadi ada wirid-wirid tertentu, ada ritual-ritual tertentu supaya pintar ngomong. Kata pamannya, silakan, tapi maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya ini, padahal pamannya sendiri, sepupunya datang, kasih 5 gram emas. Nanti 5 gramnya belakangan. Akhirnya omnya ngajar, pamannya ngajar, dan akhirnya dia pintar ngomong. Setelah pintar ngomong, yang pertama kali dikibulin pamannya sendiri. Sehingga dia pintar ngomong, 5 gramnya nggak dibayarin sampai sekarang kata. Kemudian pamannya ditipu kedua kali. Paman mau gini, mau kerja. Dia pintar ngomong, akhirnya dia banyak nipu orang gara-gara pintar apa? Ngomong. Seakan-akan menghipnotis. Itu pakai ilmu. Ilmu tersebut dibayar dengan 5 gram emas. Yang pertama dia bohongin gurunya sendiri. Saya dengar cerita saya ketawa. Jadi seperti itu. Itu kerjasama dengan jin. Cerita kedua dia cerita juga. Jadi kakeknya punya pisau. Pisau ini pisau yang luar biasa sakti. Kakak dia juga seorang ustadz pergi ke suatu pondok. Pondok itu ingin diserang oleh sebagian preman-preman dari daerah yang sama. Ingin datang dari daerah yang sama. Akhirnya kakaknya ini jengkel, dia pulang kampung, dia ambil itu pisau kakeknya. Pamannya udah ngaji. Kakaknya udah ngaji, dia juga udah ngaji ustadz, ya. Dia bawa pisau tersebut. Pas tiba-tiba preman-preman tersebut datang dari kampung yang sama, dia bilang, kalian mau lawan saya? Ini pisau saya ambil dari kampung saya. Ayo, berani nggak? Nggak ada yang berani. Takut sama pisau tersebut. Akhirnya pisaunya lupa dia bawa pulang. Kakeknya di kampung sakit-sakitan, gatal-gatal, bengkak-bengkak. Kata dia, mana itu pisau? Tidak dikasih makan, saya kesakitan sekarang. Suruh bawa pulang, subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi jinnya harus dipelihara harusnya. Khodam dipelihara, dikasih mahar, dikasih macam-macam, ada wirid-wirid tertentu. Ini semua wirid-wirid bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan, jangan membuka pintu kerjasama dengan jin. Kalau ternyata kerjasama dengan jin boleh, maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat bekerja sama dengan jin. Mereka sangat perlu dengan jin dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Namun mereka tidak pernah bekerja sama dengan jin.